Kali ini kita akan coba bahas tentang CRUD di CI4, kemudian kita juga akan coba bahas tentang validasi datanya. Mungkin di sini saya tidak akan membuat skripnya dari awal, tapi saya ingin coba menjelaskan step by step atau alurnya ketika kita ingin membuat sebuah CRUD atau validasi data. Yang pertama yang perlu kita siapkan yaitu database atau penampung tabel penampungnya. Di sini saya sudah bikin database namanya pegawai. Kemudian tabel namanya T bidang. Tabel ini yang nanti akan kita buat penampungan untuk insert datanya. Kita akan coba bahas untuk controller bidang. Di script controller bidang ya, di script controller bidang di sini saya ingin bahas yang function index dulu. Ketika controller kita jalankan, maka otomatis yang dijalankan pertama kali yaitu index. Di indeks ini saya menggunakan model yaitu bidang model yang sudah saya create ya. Ini modelnya nanti saya akan jelaskan. Kemudian saya akan bikin sebuah array namanya data yang isinya adalah title, data master bidang. Ini nanti yang akan kita panggil ya. Kalau kita lihat di tampilannya, kalau kita lihat di tampilannya, ini yang nanti akan saya gunakan sebagai title-nya. Maka di sini saya set title, namanya adalah data master bidang. Kemudian get bidang, karena nanti saya menampilkan data-data yang ada di tabel T bidang ini. Maka saya juga bikin ya di array data ini get bidang, yaitu nanti kita akan panggil di model bidang model, yaitu fungsinya adalah get bidang. Kemudian yang bagian bawah ini seperti biasa saya menampilkan sidebar, navbar, kemudian saya juga menampilkan view di folder master yang nama filenya adalah file bidang. Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Kalau ini function index sudah, ya sekarang kita akan coba lari ke bagian view master bidang. Di bagian view master filenya namanya bidang, tampilannya seperti ini. Yang title tadi itu manggilnya dari mana? Manggil title-nya itu posisinya kita tinggal panggil saja ya title. Nah, itu berasal dari controller bidang di index function index. Nah, ini yang kita panggil. Kemudian kita coba bahas yang lain. Ini tabel seperti biasa untuk menampilkan datanya. Maka kita melakukan perulangan menggunakan for each, yaitu variable get bidang. Variable get bidang itu dia berasal dari yang sudah kita set di controller ini. Oke, nanti kita akan coba bahas ini. Kemudian di sini saya menggunakan sData untuk mempersingkat. Ya, kemudian saya panggil nama fieldnya, field di tabel T bidang, yaitu saya bikin variable ID. Dia isinya yaitu di field ID ID bidang. Kemudian di kolom yang berikutnya saya juga memanggil field namanya nama bidang. Untuk proses CRUD-nya nanti kita akan menggunakan modal. Nanti akan saya jelaskan ya. Kemudian bagaimana cara untuk memanggil get bidang di bidang model ini? Maka kalau kita lihat di bagian index get bidang, variable get bidang ini dia memanggil di model bidang model ini ya, yaitu fungsinya adalah get modal. Di bagian get modal atau get bidang ya, get bidang ini di bagian atas ini sudah saya identifikasi, yaitu nama tabelnya apa. Kemudian function get bidang, kalau ID-nya false maka dia tidak akan menggunakan get where-nya, tapi dia akan menampilkan find all ya. Kemudian kalau dia ID-nya ada isinya tidak false, maka dia baru menjalankan get where ID-nya apa. Ini adalah nama field-nya. Karena saya tidak menggunakan ini ya, karena saya menampilkan semua, pasti otomatis nanti yang dijalankan adalah di bagian ini. Oke, sekarang
Untuk menampilkan tadi yang saya jelaskan, yaitu get bidang ini ya. Kalau sudah, sekarang kita akan coba untuk penambahan data atau insert data. Kalau kita cek di tampilannya, ada namanya tombol, yaitu penambahan data, dan dia akan menampilkan modal tambah data. Kita akan cek di view bidang, ya, di view, nama filenya adalah bidang. Di tombol ini, ya, kita coba cari tombolnya. Oke, ya, ini yang saya tandai. Tombol ini dia menggunakan data toggle modal, kemudian data targetnya saya namai dengan my modal. Kita akan cari di file ini, di bagian bawah, saya taruh di bagian bawah ada ID, ada modal yang ID-nya adalah my modal. Nah, ini filenya atau modalnya. Nah, di sini saya menggunakan input tipe teks, kemudian name-nya saya kasih nama bidang. Ya, di sini di form ini kalau kita lihat, ketika dia tidak terisi maka dia ada validasi warna merah. Ini hanya validasi dari bootstrap-nya saja. Kalau kita cek di sini, saya tinggal menggunakan di bagian form input ya, di bagian form ini saya tinggal tambahkan class namanya was validate. Nah, di sini maka otomatis tinggal kita tambah ini. Ya, class invalid ya. Kemudian ada kalau dia invalid ya, dia akan memunculkan pesan nama bidang tidak boleh kosong. Tapi kalau dia valid atau terisi, maka di sini kita akan memunculkan isian valid. Nah, seperti itu. Ini bawaannya dari bootstrap-nya. Kalau sudah, ketika tombol simpan ini kita klik, maka dia diarahkan kemana? Dia akan diarahkan di bagian action, yaitu di controller bidang, kemudian functionnya adalah function add. Kalau kita cek di controller bidang, kemudian functionnya adalah function add, maka dia akan menjalankan function ini. Nah, di sini seperti biasa, saya identifikasi dulu untuk modelnya. Kemudian saya bikin sebuah variabel atau array ya. Di penamaannya adalah variabel data. Isinya adalah nama bidang. Ini adalah nama field ya, nama field yang ada di tabel T bidang. Kemudian saya tinggal menggunakan request kemudian get post, yaitu nama bidangnya. Nah, nama bidang ini dia berasal dari inputan form. Nah, ini kan kita kasih namanya nama bidang. Nah, seperti itu alurnya. Oke, kalau ini sudah kita identifikasi, kita tinggal sebelum ke sini, ini hanya sebuah validasi saja ya. Validasi itu jika nanti datanya ada yang sama, maka dia tidak boleh input atau proses inputnya tidak akan dijalankan. Kemudian ya, ini kita kesampingkan dulu. Yang saya jelaskan adalah di bagian insert. Kalau kalian tidak menggunakan validasi data, maka ini tidak perlu. Sekarang kita akan coba bahas yang insert data. Di sini bikin sebuah variabel success namanya, kemudian variabel model, dan saya menggunakan function untuk insertnya yaitu save bidang. Ya, ada namanya save bidang. Nah, kita akan larinya kemana ini? Larinya ke model ini, save bidang. Nah, di sini saya sudah identifikasikan. Namanya public function save bidang. Nah, ini skripnya untuk insertnya. Ya, prosesnya seperti ini. Oke, kalau sudah, jika proses insertnya itu sukses, maka saya akan membuat sebuah session, yaitu tentang set flash data ya. Set flash data itu kan kita mengirimkan sebuah pesan untuk dia sukses atau error ya. Kalau dia sukses, maka saya buat sebuah set flash data dengan nama sukses, kemudian pesannya atau message-nya yaitu ditambahkan. Ketika ini sudah dijalankan, maka dia akan di redirect ya. Kalau prosesnya sudah dijalankan, maka dia akan di redirect ke controller namanya bidang. Kalau dia gagal proses insertnya ini,
maka dia juga akan memunculkan sebuah pesan dengan penggunaan set flash data, yaitu saya namai dengan error, kemudian pesannya adalah ditambahkan juga. Kalau dia sukses, kalau dia menjalankan proses ini, kemudian dia dilakukan redirect ke controller bidang. Sekarang bagaimana cara untuk memunculkan pesan dari set flash data ini? Ya, ingat ini harus ada sessionnya ya. Cara untuk menangkap pesannya, maka di bagian view bidang, ya karena ini kan tampilannya ya. Di bagian atas ini saya tinggal bikin, ini skripnya, ya jika session get success, ya jika session get success, maka dia akan memunculkan pesan ini, data bidang sukses, kemudian ditambahkan teks yang lain, yaitu get flash data success. Nah, ini ngambilnya dari mana? Dia ngambilnya dari bagian ini. Nah, ini kan dimunculkan sebuah pesan, yaitu ditambahkan. Maka nanti ketika dia sukses, dia akan muncul tulisan data bidang sukses ditambahkan. Seperti itu artinya. Oke, kita akan coba. Bidang A, kemudian kita akan simpan. Maka di sini dia akan memunculkan sebuah pesan data bidang sukses ditambahkan. Ya, atau nanti bisa diganti entry data bidang sukses ya, ditambahkan. Bisa seperti itu. Oke, kemudian di sini begitu juga untuk yang error tadi ya. Yang error tadi kalau dia proses insertnya gagal, maka dia akan membuat sebuah set flash data namanya error, kemudian pesannya adalah ditambahkan. Nah, di sini tinggal kita bikin ya if session get error ya, kemudian dia akan memunculkan pesan data bidang gagal atau insert data bidang gagal. Data bidang gagal ditambahkan. Artinya seperti itu. Oke. Sekarang kalau proses insertnya sukses ya, sekarang kita akan coba berpikir bagaimana cara membuat sebuah validasi data di mana saya tidak menginginkan ketika ada nama bidang yang sama yang kita input di sini, datanya sudah ada, maka saya akan menolak atau memfilternya, tidak memperbolehkan ada nama bidang yang sama yang kita input. Di C4 cukup mudah caranya, lebih simpel ya. Nah, kita akan coba di bagian controller bidang ini, di bagian insert itu kan ini. Maka untuk validasinya kita akan taruh di bagian atas, validasi input. Jika validate, jangan lupa di sini ya, dikasih tanda seru. Kemudian ini adalah nama fieldnya, nama field yang ada di tabel T bidang, kemudian kita menggunakan required berarti kan wajib diisi ya. Kemudian kalau kita filternya itu lebih dari satu, maka kita bisa menggunakan tanda seperti ini ya. Kita memfilter required, kemudian kita juga menggunakan is unique, artinya datanya unik, tidak boleh ada data yang sama di tabel bidang, kolomnya atau fieldnya adalah field nama bidang. Nah, prosesnya hanya seperti ini. Ya, jadi artinya jika statement ini ya terlampaui ya atau dijalankan, maka dia akan menjalankan ini. Ya, tapi jika ini tidak bisa dilalui, ya validasinya tidak kosong seperti ini ya, maka dia akan menjalankan sebuah pesan error atau sebuah pesan validasi. Saya menggunakan set flash data, kemudian saya namakan validation. Pesannya apa? Pesannya adalah nama bidang tidak boleh sama ya. Kemudian saya akan melakukan redirect seperti biasa ke controller namanya bidang. Nah, proses validasinya seperti ini saja. Nah, kita akan coba. Kita input.
HRD. Nah, HRD kan sudah ada nih. Ya, kita coba simpan. Maka di sini akan muncul sebuah pesan gagal entry, nama bidang tidak boleh sama. Nah, nama bidang tidak boleh sama, ini pesannya. Kemudian untuk di view bidangnya, kita tinggal panggil ini saja. Ya, if session get validation. Nah, validation tadi itu yang kita buat di bagian ini. Nah, bagian set flash datanya. Kemudian pesannya adalah gagal entry session get flash data validation. Nah, ini pesannya. Nah, seperti itu untuk validasi datanya. Kemudian kita akan coba bahas untuk edit dan delete ya, menggunakan modal. Tetap kita akan gunakan modal. Kita kembali ke file namanya bidang.php. Kemudian karena saya menggunakan modal, maka saya di bagian edit ini ya, di bagian edit tombol edit ini ya, di bagian tombol edit ini saya menggunakan data target modal, kemudian data toggle-nya modal, kemudian data targetnya saya namakan dengan edit, diikuti dengan variable ID. Nah, variable ID itu apa? Variable ID di sini sudah saya identifikasi, yaitu adalah data, ini nama fieldnya, ID bidang, nama field dari tabel di bidang. Nah, kenapa saya tambahkan seperti ini? Ya, biar di modalnya itu bisa mengidentifikasi yang kita lagi klik atau kita mau edit itu ID yang mana. Oke, begitu juga di bagian modalnya. Di bagian modalnya ini ID-nya juga akan ditulis edit, kemudian diikuti yaitu variable ID. Oke, kemudian ini untuk formnya. Di formnya nama bidang, kemudian tipenya adalah tipe teks, saya kasih name-nya adalah nama bidang, value-nya atau isinya yaitu variable data, nm bidang. Nah, nm bidang ini adalah field di tabel T bidang. Seperti itu. Kalau kita jalankan, maka munculnya adalah HRD. Karena dia langsung memanggil ID-nya berapa yang mau kita edit. Kalau kita tidak ikuti atau tidak mengikutkan variable ID ini, maka otomatis yang akan ditampilkan adalah yang bagian atas. Ya, pasti yang akan ditampilkan adalah yang bagian atas. Dia tidak bisa mengidentifikasi mana ID mana yang mau kita edit. Kalau sudah ketika kita simpan, ya, dia akan lari kemana? Dia akan lari ke action, yaitu base URL, nama controllernya adalah bidang, kemudian functionnya adalah function update. Kita akan cek di control bidang, kemudian functionnya adalah function update. Oke, kita bikin variable model, kemudian bikin sebuah variable ID, yaitu kiriman get post dari ID. Nah, ID ini dari mana? Ketika kita membuat sebuah form modal edit tadi itu, pasti dia mengikutkan sebuah tipe hidden yang dikasih nama ID, isinya adalah variable ID, yaitu yang di atas tadi ya. Oke, nah di sini saya tinggal bikin sebuah variable ID, yaitu get post ID, oke. Kemudian saya bikin sebuah variable data yang isinya adalah nama bidang, ini field yang ada di T bidang tadi itu. Kemudian get post nama bidang. Nah, nama bidang ini dia harus sama dengan di bagian ini. Kalau sudah, sekarang kita lakukan proses update-nya. Nah, ini proses update-nya. Sukses, bikin sebuah variable sukses, kemudian menggunakan model ini ya, nanti dia arahnya tetap sama ke model bidang model, dan function yang digunakan adalah edit bidang. Nah, di bagian edit bidang function kita tinggal cek. Nah, ini untuk function edit bidangnya. Oke, tabel seperti biasa, jangan lupa where-nya. Ketika kita mau melakukan edit, pasti kita yang mau edit itu ID-nya berapa. ID bidang ini adalah ID di field T bidangnya. Oke,
Kemudian di proses selanjutnya, ya ini seperti yang tadi saya jelaskan ya, function edit bidang. Yang kita edit itu data apa saja, dia mengacu ke sini. Yang saya edit adalah field nama bidang saja, karena ada satu field saja ya yang nanti kita edit. Berdasarkan apa? Berdasarkan ID ini. Oke. Nah, jika dia sukses, maka dia akan membuat sebuah set flash data pesan, yaitu sukses dan isinya adalah di-update. Nah, kemudian kalau dia gagal, proses update-nya ada pesan error. Ya, pesannya adalah di-update juga. Maka ketika kita jalankan di bagian ini, ya ini kan sudah kita set tadi itu waktu insert ya. Nah, otomatis ketika dia sukses, dia akan menjalankan data bidang sukses diedit. Nah, seperti itu. Kemudian kalau gagal, ya data bidang gagal diupdate. Nah, seperti itu. Oke, sekarang yang terakhir kita akan coba untuk proses hapus data. Di bagian hapus data, caranya hampir sama dengan proses edit tadi itu. Kalau kita cek di bagian ini ya tombolnya, dia juga menggunakan sebuah data target, yaitu namanya adalah delete diikuti dengan variabel ID. Nah, ini formnya. Jangan lupa ID-nya delete diikuti dengan variabel ID. Untuk penempatan modalnya ini ya, untuk penempatan modal kalian bisa taruh di tempat yang sama ini, di TD-nya yang sama. Oke, ada beberapa kalau kita menggunakan template ya, memang ada beberapa yang kalau kita taruh di dalam TD ini dia tidak jalan. Dia mintanya ditaruh di luarnya TR atau di bawahnya TR. Bisa seperti itu. Nanti kalian bisa rubah-rubah. Yang penting tidak keluar dari kurung kurawal ini. Ya, tetap di dalamnya kurung kurawal. Biar dia bisa mendata atau memanggil data-data yang sudah kita panggil di query ini ya. Oke, kalau sudah, ketika proses hapus diklik, dia diarahkan ke action mana? Ke controller bidang. Kemudian fungsinya adalah function hapus. Kita akan cek function hapus. Penjelasannya hampir sama dengan yang tadi itu. Setiap form hapus dan edit pasti dia diikuti atau mengikutkan sebuah tipe hidden, name-nya adalah ID. Isinya adalah value variable ID. Oke, kita identifikasikan di sini. Kemudian kita akan coba jika iset ID ya, ID-nya ada apa enggak ketika kita proses hapus tadi itu. Jika kita melakukan klik tombol ID kemudian dia tidak bisa menangkap variabel ID atau ID-nya kosong, maka dia akan memunculkan sebuah pesan set flash data error, dihapus, ID data tidak ditemukan. Maka kalau kita jalankan di sininya ya gagal, karena dia error ya, berarti ini data bidang gagal dihapus karena bla bla bla, seperti itu kalau nanti dijalankan. Kalau ID-nya ada, maka dia akan melakukan sebuah hapus bidang ya. Hapus bidang itu dia mengacu kemana? Mengacu ke model bidang model. Nah ini hapus bidang. Oke, penjelasannya hampir sama dengan yang bagian edit tadi itu. Nah, kalau dia sukses proses hapusnya, dia akan membuat set flash data dengan nama sukses, isinya adalah dihapus. Kalau dia error ya, pesannya adalah dihapus juga dengan nama set flash datanya adalah error. Kemudian dia akan di redirect ke controller bidang. Prosesnya di C4 seperti itu ya. Mungkin akan lebih simple ya, lebih simple CI4 ini dibandingkan ketika kita menggunakan native ya. Terima kasih, semoga membantu dan kita akan kembali lagi ke video selanjutnya tentang CI4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.